Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik ya. Menarik kembali ya tentang abang kita yang satu kemarin yang telah melakukan klarifikasi dengan seorang yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu Aibtu Rudiana gitu ya. Tapi ada yang menarik ya, ketika selama kita kenal Bang Fitra tidak pernah menangis, ternyata di sini beliau menangis gitu. Ya, sangat sedih. Saya menontonnya sampai juga mau tertawa gitu. Menangis gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Apakah kita tega memfitnah orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega memfitnah orang yang menjadi korban di sini? Itu ya. Itu tangisan yang dibuat dirujakin juga sama netizen gitu. Tentang tangisan yang sangat haru tipu ya. Dari abang kita, Abang Fitra gitu kan. Tapi ini kok netizen di komenan di video tadi kok nggak ikut sedih gitu ya. Sama kayak Mus ya, apa katanya? Judul sinetron ini Raja Tega katanya ya. Sutradara Meggy Z, peran utama Aibtu Rudiana katanya. Peran pembantu Ibu Elsa dan Fitra tuh katanya. Ya. Jadi Raja Tega judulnya tuh. Ada juga Supriyadi 4 ya. Apakah kita tega percaya sama Fitra? Janganlah begitu abang. Harus percaya ya. Jangan tega begitu. Butterfly juga apa katanya? Kayaknya ini film mengandung bawang tuh katanya. Kayaknya ini film mengandung bawang banget katanya ya. Harus siapin tisu 1 bal kayaknya gitu. Ya. Banyak sekali. Ada Kang Robi juga apa katanya? Aku terharu bang katanya. Aktingmu luar binasa. Bukan hanya itu saja sebetulnya ya, ternyata banyak juga di luar sana yang men-stage video ini ya, sehingga sesuatu menjadi video yang sangat lucu gitu ya. Seharusnya kita ikut bersedih, tapi ini kok lucu gitu ya. Jadi kembali lagi sebetulnya dengan abang saya ya untuk men-stage video ini. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Apakah kita tega memfitnah orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega Hai, ulala, action, cut, bungkus. Mantap kali aktingnya. Reza Rahadian sih lewat betul. lewat. Lewat. Air Lewat, matanya sungguh natural sekali. Natural bang, betul. Ekspresinya sungguh masuk. menggemaskan. Betul. Patut diacungi jempol, bahkan seharusnya memenangkan piala Oscar. Rasanya kita disuguhi nuansa teater, nuansa bening, hingga sayur lodeh. Don't miss it, karena akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda. Alright. Lakukan segera pre-order tiket agar tidak kehabisan tiket, karena jumlah tiket terbatas, bahkan dibatasi hanya untuk yang siap mental, sehat psikis, dan tidak gangguan otak. Lakukan pre-order segera. Ulala. Alright. Jadi gitu ya, banyak sekali yang mesti video ini memang yang bagaimanapun sekarang tinggal lagi yang dilakukan oleh Bang Fitra. Bang Fitra akan jadi bulu-bulu netizen juga gitu. Orang nangis juga di state, orang kemarin berdoa juga jadi masalah gitu kan. Ada apa ini? Ancaman nyata tuh Reza Rahardian tuh ya, diancam tuh Reza Rahardian tuh karena acting yang tadi itu luar biasa natural ya, bagus juga tuh ya. Hati-hati nih. Pengen nangis tapi kok malah ngakak kan. Diajak nangis. Memang Anda ini sebagai netizen ini tidak menghargai loh air matanya orang tuh ya. Orang nangis kok Anda mau ketawa gitu loh. Nah, ada juga ini dari Mustangin ya, air matanya sampai membeku jadi es batu katanya. Lumayan tuh jadiin es ya, dalam situasi yang panas-panas gini gitu ya. Banyak sekali ya, ada juga yang mesti seperti ini ya. Apakah kita tega memfitnah orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega
Tangisan amplop coklat katanya. Tangisan amplop coklat. Kemarin kan udah selesai tuh ya. Adikku, sekarang apakah kita tega gitu? Apakah kita tega membina orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega Terus terang aja gua nggak ngikut sedih pisan. Sama mbak, sama, Gua nggak sedih. sama. Jadi itu ya. Tapi pada kesempatan yang lain kita tahu Abang Putra ini memang dalam situasi diskusi memang ngeri gitu kan. Sehingga dalam situasi sedih sekarang ini menjadi bulan-bulanan netizen juga loh ya. Ini menjadi satu hal yang terbalik gitu kan. Ketika memang kita dengar beliau itu kalau rapat itu kalau debat itu siapapun digas gitu kan. Tapi di saat video sedih gini netizen malah tertawa. Ada juga nih ya ketika beliau diskusi ya dalam satu acara. Ini dia. Ada Nopum di situ, bukan Nopum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali Nopum beliau itu sangat kuat dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan Karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu gitu. Kalau memang ada permintaan, ya sebaiknya hadir. Ya. Kenapa hadir? Karena itu adalah forum resmi, kemudian itu forum pengadilan untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Sakatata. Ya. Misalnya dia ditangkap oleh Rudiana, kemudian dalam perkara ini seolah-olah ya tanda petik, saya nggak nuduh ya, karena yang beredar di masyarakat bahwa diarahkan oleh Rudiana dan sebagainya. Nah, benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan. Nah, kalau itu seandainya tidak benar, ya dibantah, ya kan? Nah, cara bantahnya berikan penjelasan di pengadilan. Betul. Sesuatu yang dituduhkan atau yang disangkakan, kalau tidak dibantah kan dianggap benar. Kan? Jadi rugi kalau nggak ada. Iya, jadi rugi betul ya. Jadi itu sebenarnya ajang untuk klarifikasi gitu kan. Gimana memang kemarin tuduhan untuk Ibtu Rudiana ini kan banyak sekali tuh, termasuk dari Sakatata, dari Dede juga tuh, dari Liga Akbar juga gitu kan. Jadi masuk akal juga ketika memang Susno Daji bilang bahwa kalau beliau tidak hadir ini menjadi statement bahwa apa yang dituduhkan kemarin ya itu menjadi sesuatu yang benar gitu kan. Ini sebenarnya ada apa ini sehingga Bang Putra juga ngotot untuk tidak menghadirkan gitu. Kunci dari permasalahan ini gitu. Jadi kalau beliau tidak hadir, udah jelas masyarakat sudah mengambil kesimpulan juga bahwa benar gitu apa yang dituduhkan selama ini gitu. Atau memang takut hadir, nanti salah-salah ngomong nanti. Jadi Kenan ya apa katanya? Kalau tidak hadir berarti benar yang disangkakan tuh ya. Itu katanya. Jadi benar yang dibuat oleh Rudiana benar juga tuh. Mr. Bones bilang yes tuh. Juat juga bilang takut nanti keceplosan kali ya, benar. Ya, Al-Hid juga tidak kooperatif, artinya harusnya sebagai contoh pengayom masyarakat ngasih contoh yang baik, benar ya. Ini sebenarnya selalu saya bilang bahwa oknum-oknum seperti inilah yang harus memang minta untuk dibenarkan gitu kan, ketika memang apa yang menjadi harapan masyarakat di mana memang kalau selama ini tidak ada hal yang dituduhkan misalnya dari Dede, dari Liga Akbar juga ataupun dari Sakatata, inilah sebenarnya tempat untuk klarifikasi bahwa apa yang disampaikan kemarin itu atau apa yang dituduhkan kemarin itu ini tidak benar. Ada apa tapi ini? Takut keceplosan ya. Tapi sebenarnya sih dalam hal yang kemarin itu juga ada tuh ya klarifikasi juga di sebuah acara dari Abraham itu ya, yang di situ juga hadir juga tuh Bang Pitra gitu kan waktu kemarin menjenguk makamnya Eki gitu kan. Tapi kok netizen melihat kok kebanyakan nya gitu. Ada apa? Apakah memang ini sudah di setel terus sekiranya memang harus belum dihafal atau gimana ini ya. Jadi gimana videonya selengkapnya sebetulnya ini dia ya. Temu dengan Aib dan Dede. Bahkan belakangan disebutkan bahwa Dede mengatakan ada pengaruh Pak Rudiana, menyuruh Dede untuk mengatakan sesuatu yang bukanlah sebetul-betulnya terjadi. Liga Akbar juga berkata demikian, ada pengaruh Pak Rudiana di sana untuk mengatakan peristiwa pelemparan, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya.
Apa yang Bapak sampaikan mengenai tuduhan-tuduhan itu, Pak? Tuduhan serius itu, Pak. Nah, itu Baik, tuduhan-tuduhan tersebut silakan saja. Namun saya merasa yakin bahwa kebenaran tidak pernah salah. Iya. Kaitan dengan hal-hal lain, mungkin itu ranahnya ke penyidikan, biar para penyidik lah yang menyampaikan. Ya. Tapi mengenai nama-nama itu, Pak, mengenai Aep dan Dede, Bapak kenal mereka, Pak? Saya tidak kenal. Bapak bertemu saja ketika 8 tahun silam ketika berusaha untuk mencari siapa waktu itu Ya, yang bertanggung jawab di balik kematian Vina dan Eki waktu itu, Pak. Dan waktu itu, mengapa Bapak lantas begitu percaya atas kesaksian dan pengakuan mereka, Pak? Atau sebaliknya, disebutkan oleh Dede saat ini malah Bapak yang mempengaruhi untuk kemudian menyampaikan keterangan yang tidak benar, Pak? hampir keceplosan. karena ini sekarang kan permasalahan belum selesai Bang ya. Iya. Belum selesai, biar mungkin nanti biar penyidikan lah yang Oke, Iya. saya harus tanyakan juga ini, Pak, mengenai adanya dugaan keterangan palsu itu satu. Yang kedua, adanya dugaan penganiayaan, Pak, penyiksaan terhadap orang-orang yang terperiksa waktu itu, yang ditangkap oleh Bapak, dibawa oleh Bapak dari depan SMP 11 ke kantor polisi waktu itu. Betul tidak itu, Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu? saya katakan satu saja, itu tidak benar. Kaitan dengan apa dan bagaimana, biar nanti penyidik yang lebih tahu, mereka yang sedang bekerja. Oke. Ketika Bapak kemudian mencari keterangan demi keterangan dan fakta di lapangan mengenai apa yang terjadi, Pak, sehingga disebutkan ikut dalam membawa para tersangka waktu itu, Pak, ini dianggap melanggar code of conduct, Pak, karena Bapak waktu itu bertugas di narkoba, bukan reskrim, bukan ranahnya Bapak. Apa komentar Bapak soal itu? Baik, saya adalah sebagai orang tua daripada korban, yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar. Tentunya sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada almarhum. Apalagi dengan meninggal seperti itu, wajar orang tua manapun mungkin akan mencari tahu, akan ada kepenasaranan. Walaupun sebagai seorang polisi, namun saya sebagai ayah daripada almarhum, wajar ketika seorang ayah mencari tahu dan berbuat yang terbaik buat anaknya sendiri. Tapi lagi dan lagi, bukankah waktu itu dianggap jangan-jangan Bapak terlalu larut dalam emosi sampai pada akhirnya ada hal-hal yang terlewatkan dalam upaya penegakan hukum yang sebenar-benarnya, Pak, terutama yang terkait dengan para pelaku, Pak? Baik, kaitan hukum mungkin biar Bang silakan. Ya, karena Ada yang menyebutkan Pak Rudiana sudah melihat CCTV-nya. Ada yang menyebutkan Pak Rudiana terlibat penganiayaan dan lain sebagainya. Betul tidak, Pak, Bapak melihat CCTV, Pak? Baik, mungkin kaitan itu kan ranahnya ke penyidikan Bang. Oke. Ranah penyidikan biar nanti Tidak ada dijawab. bagian-bagian yang Iya. yang menjelaskan bagian lain. Oke, jadi itu soal bukti-bukti yang sudah masuk dalam penyidikan, biarlah mereka yang berwenang untuk menjawab itu ya, Bang, berarti ya, Bang, ya? Dan kalaupun nanti ada yang kurang lengkap dari penjelasan Humas, nanti akan saya jelaskan selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh beliau. Bapak disebutkan sebagai pelapor, seharusnya kemudian tidak terlibat dalam itu. Tentunya sebagai pelapor, tugas saya hanya melaporkan. Kaitan dengan langkah ke depan yang dilakukan adalah penyidik lah yang bergerak. Setahu saya kan Bapak di Sat Narkoba ya, Pak, ya? Iya. Dan malah seharusnya Bapak yang menindak kasus itu. Dan kami juga pernah dengar Bapak juga pernah ada beberapa kali pengungkapan kan, Pak, dan itu juga terpublikasi dari media. Yang saya tahu, betul tidak, Pak, soal itu yang disampaikan Bung Pitra tadi mengenai Bapak ada kaitannya dengan konspirasi narkoba, dengan kematian kasus Vina Eki, temuan narkoba 2016 silam yang begitu masif barang buktinya dan lain sebagainya, Pak. Itu benar nggak? Itulah isu yang digiring sama beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua saya katakan tidak benar. Saya tidak pernah punya keinginan yang seperti itu. Apalagi ada katanya saya membackingi, apalagi yang lain-lain yang negatif, itu tidak benar. Keterlibatan pembesar-pembesar, Pak, Tidak. kepala daerah misalnya, konspirasi dengan kepala daerah, jenderal-jenderal aktif maupun non aktif, itu gimana, Pak? Benar atau enggak? Itu nggak benar, nggak benar. Paham ya? Paham ya? Abraham juga begitu. Paham ya? Pasti paham lah ya dengan apa keterangan yang awal sama ini kan agak kontradiktif tuh.
jadi mungkin ini alasannya ketika besok penyidangan beliau tidak dihadirkan gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kayak gini aja sudah bisa dipahami oleh saya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Juga paham gitu apa maksudnya gitu. Ya. Dan bisa menjawablah kepenasaran kita selama ini tentang beliau gitu kan. Ini semakin menarik sebetulnya. Apa katanya dari netizen juga? Ini kan jawaban seorang Ibtu Rudiana yang pangkatnya polisi tuh. Ya, dari Adat tuh. Ada Untung Rianto juga bilang jawabnya gitu terus tuh, bener. Ya. Kiyomi juga mengatakan salah Om katanya. Harusnya kalimatnya gin gitu kan. Inikah jawaban seorang polisi yang pangkatnya Ibtu? Gak kelihatan muka polisi, gak ada gagahnya lah. Oh pasti gagal lah. Masa harus gagah cara jadi polisi. Desnazia juga mengatakan masuk polisi cuma pakai surat keterangan dari RT doang kayaknya. Aduh, enggak sih. Audio juga enggak titipan dari bapak tuh. Sani Manakra juga mengatakan bilang dulu Manakra ya. Dulu waktu mau jadi polisi mungkin cari kerja yang singkat, enggak tahu, enggak mau tes, mungkin amplop. Halo alam tuh. Ya. Tapi itu yang terjadi. Jadi keterangan seperti itu tadi sebenarnya bisa ditebak oleh masyarakat. Itu dari pertanyaan Abraham sampai jawabannya itu paham kita ya. Memang seolah-olah ya apa yang dituduhkan memang selama ini oleh masyarakat itu agak-agak ya gitu kan. Jadi segitu aja video sebentar ya. Kita akan terus update ini semakin seru nih ya. Endingnya ini semakin seru ketika memang aktor utamanya kemarin kita tunggu-tunggu tuh sudah menampakkan tidak mulai klarifikasi gimana sih trik-triknya nanti para pengacara itu untuk membela ini semua, dan trik-trik dari timnya Sakatatal, Dede dan Alek akan membongkar juga sebenarnya. Semakin seru sebetulnya. Tapi intinya ya, selalu berpesan jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebentar. Semoga videonya bisa menghibur sebentar semua dari tangisan Abang Pitra gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.